Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, pada akhir abad ke-18, Belanda menghadapi peperangan dua kutub negara besar Eropa yang lebih maju. Di Hindia Belanda atau wilayah Nusantara yang telah dikuasainya terlibat konflik dengan kerajaan Inggris. Sementara di dalam negeri sendiri mereka mengalami kegonjangan hebat tatkala pada tahun 1795 Masehi Kaisar Napoleon Bonaparte dari Prancis berhasil menguasai Belanda. Napoleon selanjutnya menunjuk adiknya sendiri, Louis Bonaparte, menjadi raja pertama Belanda, yang berimplikasi tak langsung pada jatuhnya Hindia Belanda ke pangkuan Inggris. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Saya adalah kelinci Belanda. Begitulah pernyataan yang melegenda sewaktu Louis Bonaparte pertama kali menginjakkan kakinya di Amsterdam, Belanda. Louis sebenarnya ingin mengatakan Koning van Holland, alias saya Raja Belanda. Namun, keterbatasannya dalam menguasai bahasa Belanda membuatnya berkata "Ik ben Koning van Holland", yang artinya saya kelinci Belanda. Keberadaan Louis Bonaparte di Belanda terkait penunjukan oleh sang kakak Napoleon Bonaparte sebagai raja pertama Belanda tahun 1806 Masehi. Penaklukan yang dilakukan oleh Prancis di bawah pimpinan Kaisar Napoleon Bonaparte membuat Belanda menjadi salah satu provinsi bagian dari Kekaisaran Prancis. This is the area that concerns me most. The Rue Saint-Honoré and the Palais Garnier. Louis Bonaparte diberikan sedikit kebebasan dalam menjalankan pemerintahan di Belanda dan tak mau hanya dijadikan raja boneka. Louis memangkas anggaran militer, menyebut dirinya sebagai orang Belanda, serta mewajibkan orang Prancis yang menjabat di pemerintahannya untuk bisa berbahasa Belanda. Rakyat Belanda pun kesengsem dengan kebijakannya dan menyulikinya sebagai Lodewijk de Goede, alias Raja Lodewijk yang baik. Ketika Napoleon mempersiapkan pasukan untuk invasi ke Rusia, dia meminta pasukan dari negara-negara sekutunya, termasuk Belanda. Namun, Louis menolak mentah-mentah permintaan saudaranya. Sang kaisar menuduh sang adik lebih mengutamakan Belanda daripada Prancis. Napoleon Bonaparte kemudian menarik pasukan Prancis dari Belanda sehingga hanya menyisakan 9.000 serdadu. Malang bagi Louis, pada tahun 1809 Inggris mengerahkan 40.000 tentaranya untuk menyerang Belanda. Guna membendung invasi Inggris, Prancis kemudian mengirimkan 80.000 milisi yang dipimpin oleh
Jean Baptiste Bernardo. Napoleon kemudian memerintahkan sang adik turun tahta dengan dalih tak bisa melindungi Belanda. Raja Louis Bonaparte melakukan banyak hal untuk Belanda, namun terlalu sedikit untuk kerajaan Prancis. Di belahan benua lain, khususnya di wilayah Nusantara, juga mengalami penindasan yang tragis. Penugasan Willem dan Daendels oleh Louis Bonaparte tahun 1808 ke Batavia membuat rakyat di Hindia Belanda merana. Di bawah kepemimpinan Gubernur Hindia Belanda yang baru ini, rakyat diperlakukan secara sewenang-wenang. Kebijakannya yang paling kontroversial adalah pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan yang telah banyak menelan korban jiwa. Di sisi lain, Inggris yang semakin agresif berperang melawan Prancis membuat perekonomian di Belanda juga terkena imbasnya. Di negerinya sendiri, Belanda dijajah oleh Prancis, sementara di Hindia Belanda juga terus-menerus digempur pasukan Inggris. Pada tanggal 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris menyerang pusat kekuatan Belanda di Batavia. Berdasarkan perjanjian yang dilakukan di desa Tuntang, Kabupaten Semarang, Nusantara pun akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Penaklukan Hindia Belanda oleh Inggris juga menjadi senjakala kebesaran kekaisaran Prancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.